kami hendak mendengar, membaca, dan mentaati firman-Mu Tuhan. Berkati semua kami yang hadir saat ini. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi, bimbinglah, agar apa yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap dengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Umat Tuhan, mohon maaf, kaum bapak yang terkasih, kita akan membaca dari Keluaran pasal 36 ayatnya yang ketiga. Jadi di sini biar saya sendiri saja yang membacakan karena ini cuma satu ayat. Mari kaum bapak kami undang bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Keluaran pasal 36 ayatnya yang ketiga. Mereka menerima dari Musa segala persembahan khusus yang dibawa orang Israel untuk pekerjaan mendirikan tempat kudus. Orang Israel masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap pagi. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Jadi mohon maaf ya, tadi sore saya nggak bisa hadir karena saya harus menyiapkan khotbah kita malam ini. Tapi dengan semangat tadi saya lihat di foto itu, bapak-bapak sudah melayani. Ini pelayanan juga bagi kita ini, kaum bapak. Jadi dalam khotbah ini pun ada nanti seperti itu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan nanti kita hari Sabtu ketemu. Ya, kalau saya lihat tadi di polsek kami, nanti kita main volley, kami main nanti bertanding dengan sektor 5. Baik, kaum bapak yang dikasihi Tuhan, khotbah Keluaran pasal 36 ayatnya yang ketiga ini tentang latar belakang, pesan rohani, dan mengaplikasikannya bagi kaum kita bapak Kristen. Latar belakang Keluaran pasal 36 ayat 3 ini berbicara tentang pembangunan kemah suci. Kemah suci di sini adalah tempat kudus di mana bangsa Israel di bawah bimbingan Musa memberikan persembahan untuk mendirikan tempat ibadah bagi Tuhan. Setelah Tuhan memberikan perintah dan petunjuk yang jelas tentang bagaimana kemah suci harus dibangun, bangsa Israel berbondong-bondong ya dengan sukarela memberikan sumbangan dari kekayaan mereka. Di ayatnya yang ketiga ini, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang terus-menerus membawa persembahan sukarela sejak pagi lebih dari yang dibutuhkan. Bapak yang kami kasihi, membangun kemah suci ya, ini adalah momen penting dalam sejarah Israel yang menunjukkan tentang ketaatan ya, kerelaan hati dan keinginan bangsa Israel untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Artinya mereka dengan sikap patuh atau setia, sukarela dan tulus dalam memberi. Tuhan memilih orang-orang yang diberi hikmat
ya untuk mengerjakan pembangunan kemah suci ini, seperti Bezalel dan Aholiab. Kedua orang tersebut dipilih oleh Tuhan ya secara khusus, dan mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Allah untuk melaksanakan tugas yang sangat penting ini untuk membangun tenda pertemuan. Jadi di sini kedua orang tersebut, Bezalel dan Aholiab ini betul-betul dipilih Tuhan. Ya, Tuhan memberi kuasa kepada mereka berdua ini untuk membangun tenda pertemuan. Jadi di sini kalau kita lihat, ya memang kita harus betul-betul ya patuh dan setia, ya tulus dalam memberi, sehingga dalam melaksanakan tugas ini sangat penting ya. Kita harus betul-betul kerjasama untuk membangun kerajaan Tuhan ini. Bapak yang terkasih, di Keluaran pasal 36 ayat 3 ada 3 pesan rohani. Ya, ada 3 pesan rohani. Hati yang mau memberi dengan sukarela. Nah, kalau hati kita tidak mau memberi dengan sukarela, berarti kita setengah-setengah ini. Ya, setengah-setengah kita memberikan kepada Tuhan ini. Artinya, ya mungkin dengan setengah-setengah kita memberikan kepada Tuhan itu, nanti jawaban Tuhan tuh nanti setengah-setengah juga kepada kita. Jadi di Keluaran pasal 36 ayat 3 ini menekankan betapa besar hati bangsa Israel dalam memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mereka tidak dipaksa, tetapi dengan kerelaan dan bersukacita memberikan apa yang ada pada mereka, apa yang mereka miliki. Ini menunjukkan bahwa ketika hati seseorang dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan, mereka tidak sungkan akan memberi dengan sukarela, bukan karena kewajiban atau paksaan. Jadi di sini untuk memberi dengan sukarela itu, ya memang harus kita dengan penuh kasih, ya dipenuhi dengan kasih. Jadi kita tidak hanya ya dipaksa di dalam memberikan memberikan persembahan ini. Jadi ini bukan kewajiban juga, tapi ini adalah kerelaan kita, ya kerelaan kita memberikan persembahan untuk kita membangun baik Tuhan tersebut. Jadi mari kita kaum Bapak, kita berikan hati kita ya dengan mau memberi secara sukarela, jangan secara paksa. Kalau kita dipaksa kita berjalan, ya mungkin ini lain lagi artinya. Jadi kita betul-betul sukarela, ya memberi dengan sukarela, bukan karena kewajiban atau paksaan. Yang kedua, keterlibatan aktif dalam pekerjaan Tuhan. Nah ini dia, keterlibatan aktif dalam pekerjaan Tuhan. Ya seperti tadi itu kita Bapak kan sudah aktif itu. Itu juga ya kalau kita lihat itu pelayanan, ya pelayanan kita. Jadi pelayanan kita kaum Bapak ini bukan hanya kita datang ke gereja atau di rumah. Banyak pelayanan harus bisa kita lakukan, termasuk kita kaum Bapak di suatu komunitas, juga di situ kita bisa melayani. Jadi keterlibatan aktif dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memanggil setiap orang untuk berkontribusi atau ikut serta dalam pekerjaannya. Dan mereka yang terlibat aktif dalam hal ini akan diberkati. Ya. Bezalel dan Aholiab dipilih secara khusus
oleh Tuhan untuk mengerjakan pembangunan fisik kemah suci. Tetapi ini bisa menjadi gambaran atau contoh untuk kita semua bahwa setiap orang memiliki bagian dalam pekerjaan rohani Tuhan. Apakah itu dalam keluarga, gereja, ataupun masyarakat. Jadi kita kaum bapak itulah ya keterlibatan kita di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kita di sini diajarkan ya, diajarkan bagaimana supaya kita memiliki bagaimana kita bisa membangun pekerjaan yang Tuhan telah berikan ini. Jadi keterlibatan, keaktifan kita dalam pekerjaan Tuhan, kita bukan yang seperti tadi, apakah itu di dalam gereja, apakah itu dalam keluarga, bisa di mana-mana. Ya. Kalau kita mau ikut aktif dalam pekerjaan Tuhan ini. Yang ketiga, Tuhan melihat ketulusan hati, artinya yang sungguh-sungguh jujur, bersih, dan dengan tulus. Ya, yang ketiga, Tuhan melihat ketulusan hati kita, artinya yang sungguh-sungguh jujur, bersih, dengan tulus hati, dan tidak munafik. Jadi kalau kita tidak tulus ya itu tadi. Boleh katakan dia bisa munafik. Tapi kalau kita tulus, sungguh-sungguh jujur, bersih. Ya. Tapi di sini juga dikatakan, ya, kalau kita mau tulus hati, tidak memiliki agenda ataupun ya biasanya ini mudah-mudahan Bapak di sini tidak seperti itu. Kalau kita diberikan pekerjaan, ya pekerjaan rohani khususnya ini, terkadang ada juga yang minta pamrih, ya, ataupun jangan di dalam kita melakukan kegiatan-kegiatan yang pekerjaan rohani ini, mari kita jangan melakukan sesuatu itu dengan memiliki agenda. Jadi begini, kalau kita diperintahkan, ada agenda tertentu ini, nanti kalau saya sudah lakukan ini, selesaikan ini, saya harus begini. Jadi saya ulangi, ya, yang ketiga, Tuhan melihat ketulusan hati, artinya yang sungguh-sungguh jujur, ya, bersih dengan tulus hati dan tidak munafik. Itu arti melihat ketulusan hati tadi. Jadi kita tidak memiliki agenda di dalam setiap kita melaksanakan pekerjaan. Ya. Kalau ada pekerjaan, nanti aku dapat ini ya. Dan begitu juga tidak membutuhkan pamrih, ya, ataupun jasa yang namanya pekerjaan rohani tadi. Pemberian bangsa Israel bukan hanya tentang materi, tetapi tentang ketulusan hati, ya, tetapi tentang ketulusan hati mereka. Tuhan melihat hati di balik setiap persembahan, dan Dia memberkati mereka yang memberi dengan hati yang benar. Nah, ini, jadi Tuhan melihat hati di balik setiap persembahan, ya. Jadi kita memberikan persembahan itu, marilah, ya. Bukan saya mendikte di sini, maksudnya, ini kaya, ini miskin, tidak. Nah, seperti Tuhan katakan tadi, Tuhan melihat hati di balik setiap persembahan yang diberikan. Dan Dia memberkati mereka yang memberi dengan hati yang benar. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, ya, setiap kita memberi persembahan, kita bersungut-sungut. Jadi dikatakan di sini, kalau Tuhan melihat hati di balik setiap persembahan, dan Dia
memberkati mereka yang memberi dengan hati yang benar. Jadi marilah kita memberikan persembahan itu betul-betul kita memberinya dengan tulus. Jangan bersungut-sungut, jangan ngomel. Nanti kalau aku berikan segini, nanti begini, pura-pura nanti uang aku. Udahlah, tadi 50, udah tukar dulu 50, 40 dikantongi 10. Nah, ini. Jadi Tuhan melihat ini, ya, bukan apa ya? Mudah-mudahan ya, kita tidak dimarahi Tuhan. Kaum bapak yang terkasih, ya, tugas kita sebagai kaum bapak di dalam Keluaran 36 ayat 3 ini, di sini juga ada 4 tugas kita. 1, menjadi teladan dalam memberi dengan sukarela. Artinya sebagai kaum bapak kita penting untuk menjadi teladan bagi keluarga dan gereja dalam hal memberi. Ya, jadi ini kita kaum bapak ini semua, termasuk saya, kita penting menjadi teladan bagi keluarga, ya, dan gereja dalam hal memberi. Hal memberi tadi ya seperti tadi itu, ya, kita ajari keluarga kita, anak istri kita, ya, bagaimana kita bisa memberi kepada umat Tuhan, bahkan sesama. Jadi hal memberi bukan hanya secara materi, ya, tetapi juga waktu, tenaga, dan perhatian untuk pekerjaan Tuhan. Tunjukkan kepada anak-anak dan istri bahwa pemberian yang dilakukan dengan sukarela penuh syukur merupakan bentuk ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini. Jadi mari kita kaum bapak, kita ajari anak kita, kita tunjukkan dia, bahkan istri, bahwa pemberian yang dilakukan dengan sukarela, ya, dengan penuh syukur merupakan bentuk ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, terlibat dalam pelayanan Tuhan. Kita kaum bapak Kristen dipanggil untuk terlibat aktif dalam pelayanan, baik di gereja maupun di masyarakat. Seperti Bezalel dan Aholiab yang memanfaatkan keterampilan mereka untuk membangun kemah suci. Setiap bapak juga memiliki talenta dan kemampuan yang dapat digunakan untuk memperluas kerajaan Allah di bumi. Jadi kita kaum bapak juga punya talenta masing-masing. Jadi kalau talenta itu kita kembangkan, kita berikan kepada orang lain, akan membuat sesuatu itu akan lebih baik. Tapi kalau talenta kita sendiri tidak pernah kita berikan kepada orang lain, kalau kita membangun sesuatu, kapan mau siapnya? Kita punya talenta sebenarnya. Kalau seperti saya, talenta saya mungkin pandai saya main bola, punya talenta semua. Jadi talenta itu mari jangan kita pendam sendiri untuk kita, mari kita berikan kepada orang lain untuk memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Yang ketiga, membangun kehidupan iman dalam keluarga. Sebagai bangsa Israel, membangun kemah suci sebagai tempat bagi Tuhan untuk hadir di tengah-tengah mereka. Kaum bapak dipanggil untuk membangun kehidupan iman di dalam keluarga. Jadilah imam dalam rumah tangga. Menanamkan iman sejak dini, memimpin keluarga dalam doa, mempelajari firman Tuhan, dan mengarahkan mereka untuk selalu menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama. Jadi kalau kita lihat di sini, mari kaum bapak kita dipanggil untuk membangun kehidupan iman, ya, baik itu di dalam keluarga, di
di tengah-tengah masyarakat, dan jadilah imam kita di dalam rumah tangga kita sendiri. Jadi menanamkan iman sejak dini, memimpin keluarga dalam doa, mempelajari firman Tuhan, dan mengarahkan anak kita untuk selalu menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama. Yang keempat, mengajarkan nilai kerelaan hati. Ajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya memberi sukarela dari hati yang tulus. Hal ini bisa dilakukan melalui contoh langsung atau dengan mengajak anak-anak ikut terlibat dalam kegiatan sosial dan pelayanan. Mengarahkan anak-anak untuk rendah hati, mau mendengar dan menerima pendapat orang anggota keluarga lain, sehingga mereka juga belajar untuk melayani Tuhan dengan sukacita. Jadi inilah kita selaku orang tua, mari kita ajarkan nilai-nilai kerelaan hati kepada anak kita, istri kita, keluarga lain. Ya, mari dengan rendah hati juga mari kita tanamkan kepada anak-anak kita, keluarga kita mau mendengar dan menerima pendapat anggota lain, sehingga mereka juga belajar untuk melayani Tuhan dengan sukacita. Terakhir, ya, tugas kita sebagai kaum bapa. Keluaran 36 ayat yang ketiga ini mengajarkan kita tentang mengajarkan kita tentang pentingnya memberi dengan sukarela dan melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Kaum bapa Kristen dipanggil untuk menjadi teladan dalam hal ini, membangun kehidupan iman di dalam keluarga dan selalu memiliki hati yang tulus dalam melayani. Biarlah setiap bapa dapat menjadi alat Tuhan untuk memperkuat iman keluarga dan memperluas pekerjaan Tuhan di dunia. Amin. Amin. Mari kita aminkan renungan kita pada malam hari ini. Kita bernyanyi dari Hidup Jemaat 424 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, apa seterusnya. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak, mari persiapkan hati kita. Mari kita berdoa bersama. Kita Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur di mana pada malam hari setiap langkah dan perbuatan kami, Tuhan sudah tuntun dan lindungi kami.
Juga malam ini Tuhan boleh kumpulkan kami kaum Bapa di tempat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan dan mempersembahkan hati hidup kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh kami kaum Bapa yang hadir pada malam ini. Berilah kepada kami kekuatan dan kesehatan agar kami juga dimampukan bisa kembali berkumpul untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Bapa di sorga, Bapa yang baik, sebentar ini telah kami mendengarkan sabda firman Tuhan yang baru saja hamba-Mu sampaikan. Jadi kalau firman ini menjadi tuntunan hidup kami untuk kami bisa terapkan di tengah-tengah keluarga maupun masyarakat sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Pada malam ini kami mohon dan kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami kepadamu. Ya Tuhan, terima kasih di mana keluarga Bapak Yohanes Luci yang sudah menyiapkan tempat di sini untuk kami beribadah. Tuhan Yesus, berkati kiranya Bapak Yohanes dan keluarga beserta anak-anak, biarlah keluarga ini selalu Tuhan sertai. Beri mereka dalam keluarga ini kesehatan yang baik, kekuatan, dan mampukan Bapak Yohanes sebagai kepala dalam rumah tangga untuk memberikan terbaik kepada keluarganya. Untuk anak-anaknya yang masih sekolah, Tuhan berkati. Juga beri kiranya anak-anak itu pengertian, kemampuan dalam melaksanakan sekolahnya. Juga jadikanlah anak-anak ini takut akan Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, di mana Mama Lina Kino di ND. Tuhan berkati kiranya Mama ini, biarlah juga di masa Tuhan yang Kau sertai Tuhan Yesus. Juga beri dia kesehatan, beri juga dia kekuatan, sehingga di dalam masa tuanya dia merasakan ada sukacita dan damai sejahtera datang darimu Tuhan Yesus. Begitu juga keluarga yang di Sabu, Tuhan berkati mereka satu persatu. Biarlah Tuhan juga sertai setiap langkah dan perbuatan mereka, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya, malapetaka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kaum Bapa, kami sebagai kepala dalam rumah tangga. Berkati kami dengan kesehatan yang baik, panjangkan umur kami. Tuhan, masih banyak orang yang membutuhkan kami. Untuk itu, jauhkan kami dari segala sakit penyakit maupun malapetaka. Begitu juga ya Tuhan, kami kaum Bapa yang sekarang ini bekerja, baik di darat maupun di laut. Tuhan senantiasa memperlengkapi hidup mereka, menjauhkan mereka dari segala malapetaka dan cobaan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah hingga perguruan tinggi. Berikan pengetahuan dan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat mengikuti pelajaran di tempat mereka menuntut ilmu. Ajari mereka Tuhan, serta mampukan mereka untuk meraih cita-cita yang mereka dambakan. Juga untuk anak-anak kami yang masih mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan juga akan memberi jalan kepada mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat saudara kami yang berulang tahun dan ulang tahun perkawinan dalam minggu-minggu ini. Beri mereka panjang umur, kebahagiaan, kesehatan yang baik, sehingga ada sukacita dan damai sejahtera mereka dapatkan dari berbagai pihak. Bapa di surga, kami kaum Bapa saat ini dalam keadaan sakit atau yang dirawat di rumah sakit, begitu juga di rumah. Tuhan, Kau angkat, Kau pulihkan dan sembuhkan segala sakit, penyakit dari tubuh mereka, agar mereka sehat dan pulih kembali. Juga berkati obat yang mereka minum, berkati tenaga medis,
dokter yang sedang merawat mereka, agar mereka sungguh-sungguh dirawat dengan baik. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat pemerintahan kami di Provinsi Kepri, di mana tahun ini adalah tahun politik. Bulan November nanti akan dilaksanakan pemilihan gubernur, wali kota, bupati, dan wakilnya secara serentak. Untuk itu ya Tuhan, berkati kiranya elemen yang ikut menyukseskan pemilihan nanti. Tuhan tolong kiranya agar pemilihan berjalan dengan baik dan aman. Bapak Surgawi, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa dan bersalah. Ampuni kami dari dosa-dosa kami ya Bapa. Ya Tuhan, berkati kami yang pada malam ini yang telah berkumpul di sini Tuhan. Sekali lagi pojokkan kami Tuhan dari segala dosa-dosa, dari segala puasa-puasa yang membuat hati kami terkadang suka mencela orang Tuhan, menyakiti orang Tuhan, sehingga mereka marah, sedih, menangis. Untuk itu ya Bapa, sekali lagi ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Bapak yang baik, terima kasih. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kostai kami nanti di perjalanan, sehingga kami sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat dan damai sejahtera. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Kami berdoa, bersyukurlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, mari kami ulang berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 341, bait pertama dan baitnya yang kedua. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar apa yang seterusnya. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam meski lama dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah Tuhan yang pun besar, teladan sudah Kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak akan
pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.